Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Baik anak-anak, hari ini hari ketiga kegiatan MPLS dengan materi hak kewajiban siswa dan tata tertib siswa atau tata tertib sekolah. Pengertian hak, kewajiban, dan tata tertib. Hak adalah milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan. Secara umum, hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapat sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat, disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Ini adalah hak. Untuk kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Ini secara rinci ya, secara umumnya adalah keharusan memenuhi sesuatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun itu, dan akan ada suatu imbas balik bila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Ini adalah kewajiban. Sedangkan tata tertib yaitu kaidah, aturan, susunan, atau cara menyusun sistem. Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pelaksanaannya, tata tertib sekolah dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggaran tata tertib tersebut. Jadi kalian kalau sudah sekolah di SMP Ar-Raudhah Beji harus mematuhi tata tertib sekolah. Kalau misalnya ada pelanggaran yang kalian lakukan, ada sanksi dan hukuman. Hak-hak siswa. 1. Hak siswa yaitu mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Ini wajib. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, meminjam dan menggunakan sarana di sekolah. Misal perpustakaan, lapangan sepak bola, lab, dan lain-lain. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kalian diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Satu anak bisa 2 ekstra yang diikuti. Yang kelima, menjadi pengurus OSIS atau anggota kepanitiaan dalam kegiatan kesiswaan. Nah, ini salah satu kelas atau perwakilan kelas bisa mewakili untuk menjadi pengurus OSIS. Yang keenam, mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya mencapai prestasi secara optimal. Ini mungkin ada tambahan jam pembelajaran untuk siswa yang ingin mencapai prestasi secara optimal. Kewajiban siswa: menghormati dan menghargai para guru, kepala sekolah, dan karyawan. Ini sangat wajib ya, karena beliau adalah orang yang lebih tua dari kita, apalagi seorang guru, kepala sekolah, ataupun karyawan. Yang kedua, sopan santun dalam berbicara dan bertingkah laku, baik kepada siapapun ya, baik antar teman ataupun kakak kelas kita ataupun guru kita yang sekiranya lebih tua dari kita. Ini harus ada sopan dan santun. Yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh sekolah secara tertib. Jadi untuk memulai pembelajaran itu pukul 7. Jadi kalian jam 7 harus sudah di dalam kelas. Begitu juga dengan akhir pembelajaran. Biasanya kita
berakhir pada pukul 12.30 ya. Jadi kalian harus mematuhi proses pembelajaran sesuai tepat waktu. Dan yang keempat, selalu hadir di sekolah paling lambat 5 menit setelah tanda bel masuk ruang kelas dibunyikan. Jadi sebelum jam 7 kalian harus sudah masuk kelas. Yang kelima, selalu aktif mengikuti kegiatan upacara bendera ataupun apel. Ya, biasanya kalau di sekolah kita itu ada apel, ada upacara bendera. Yang keenam, selalu aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan atau menyerahkan tugas tepat waktu. Ya, jadi ini adalah tanggung jawab atau kewajiban sampean sebagai siswa. Apabila ada tugas atau tambahan tugas yang diberikan oleh guru, kalian harus segera mengerjakan. Selanjutnya yaitu berpakaian seragam sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Ya, jadi seragam di sekolah itu ada 3 ya. Yang pertama putih biru, yang kedua seragam yayasan, dan yang ketiga yaitu seragam pramuka. Harinya pun sudah jelas, putih biru Senin, Selasa, yayasan itu hari Rabu, Kamis, sedangkan pramuka yaitu pada hari Jumat dan Sabtu. Untuk kegiatan olahraga, kalian juga harus memakai seragam olahraga lengkap atasan dan bawahan. Terus selanjutnya, selalu memelihara kebersihan perlengkapan pembelajaran, buku, alat tulis, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir yaitu selalu memelihara dan menjaga kebersihan kelas, karena bersih adalah sebagian daripada iman. Apalagi kalian belajar di dalam kelas, kalau kelasnya kelihatan kotor, proses pembelajaran tidak akan nyaman. Ya. Setiap kali ketika selesai pembelajaran atau akhir kalian mau pulang kelas, kalau bisa selalu dibersihkan dahulu. Baik, selanjutnya yaitu tata tertib sekolah yang harus kalian patuhi ya. Dilarang membawa dan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Ini sangat berbahaya baik untuk sampean sendiri ataupun untuk teman-temannya. Dilarang mencuri, merampas barang milik orang lain ya. Ini sudah termasuk kriminal juga ya, mencuri. Yang selanjutnya yaitu dilarang membawa dan menggunakan minuman keras, ganja, narkoba, dan obat terlarang sejenisnya di sekolah. Ini juga dapat mempengaruhi jiwa sampean ya. Minuman keras, ganja, narkoba. Usahakan jauhi semuanya itu. Dilarang membawa dan mengedarkan barang porno, ya, buku atau gambar, VCD, dan lain-lain. Dilarang berkelahi atau terlibat perkelahian atau tawuran. Ya. Ini juga baik antar teman ataupun kakak kelas sampean, jangan sampai berkelahi. Kita sama-sama saudara, sama-sama sekolah di satu tempat. Jadi sampean sekolah di sini bawa nama diri sendiri, nama sekolahan, dan nama keluarga sampean. Ya. Selanjutnya, tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin. Ya, ini jangan sampai. Kalau misalnya ada keperluan yang sangat penting, kalian bisa izin atau memberi keterangan. Yang selanjutnya, tidak mengikuti upacara apel tanpa izin. Ya, misalnya kalian sudah datang ke sekolah tetapi berdiam diri di kelas, tidak mengikuti apel. Nah, ini sangat dilarang ya. Terus tidak mengikuti kegiatan evaluasi penilaian tanpa izin.
Ini misalnya ujian ya, ada PTS, ada PAS ya. Kalian harus wajib mengikuti kegiatan penilaian PTS ataupun PAS. Tidak menyerahkan tugas mata pelajaran. Ini kalau misalnya ada tugas yang diberikan Bapak Ibu Dewan Guru, kalian tidak mengerjakan, maka nanti ada hukumannya ya. Jadi apapun yang diberikan Bapak Ibu Dewan Guru, kalian harus kerjakan. Selanjutnya, memakai pakaian seragam sekolah tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ini diusahakan seragam sesuai hari tersebut ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Dilarang memelihara rambut tidak sesuai dengan ketentuan. Rambut yang panjang tolong segera dirapikan. Kalau misalnya tidak dirapikan, ada teguran 1 kali, besoknya tetap tidak dipotong, berarti sampean siap dipedal ya, atau dipotong oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Dilarang mengecat rambut selain warna hitam. Nah, ini sangat dilarang. Untuk standarnya siswa harus rambutnya berwarna hitam. Tidak memelihara kebersihan kelas. Nah, ini biasanya yang piket tolong diusahakan tanggung jawab lah sesuai jadwal piketnya. Berarti kalian harus selalu menjaga kebersihan kelas. Tidak memelihara kebersihan sarana peralatan kegiatan pembelajaran. Misal kalian masuk lab memakai komputer, kalian membawa sampah, tolong sampahnya selalu dibawa, dimasukkan ke tong sampah, ataupun tempat lab itu harus bersih lagi ya. Dan terakhir yaitu tidak memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini sampean membuang sampah tidak pada tempatnya, baik di lapangan ataupun di depan kelas ya. Usahakan sampah yang kalian bawa itu selalu dimasukkan ke tong sampah. Ini agar lingkungan sekolah kita terlihat bersih. Sanksi atau alur sanksi pelanggaran. Yang pertama, teguran. Kalau misalnya kalian melakukan lagi, ada peringatan. Tetap melakukan lagi, ada panggilan orang tua. Kalau misalnya tetap seperti itu, SP surat peringatan 1, surat peringatan 2 bermaterai, berarti yang terakhir yaitu pengeluaran atau mutasi. Ini kalau misalnya sampai melakukan pelanggaran berulang kali, kalian bisa keluarkan atau dimutasi ya. Jadi patuhi tata tertib yang ada di sekolah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan, sampai kerjakan di buku, dan hari Sabtu kalian kumpulkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.